Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam Rema di pagi hari ini. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita siapkan seluruh aspek kehidupan kita untuk kita bisa diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap apa yang kami alami itu karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar, pondasi dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat untuk menjalani setiap hari-hari kami. Berkatilah kami pada pagi hari ini, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab kita yang tertulis di dalam Mazmur pasal 32 ayatnya yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini yaitu berbahagia karena benar dan jujur. Saudara-saudaraku, apakah kita pernah dengar sebuah ungkapan yang mengatakan zaman sekarang susah ya menjadi orang jujur. Kita menjadi orang jujur, kita bisa dikucilkan. Kita menjadi orang jujur sulit sekali di zaman sekarang ini. Apakah kita pernah mendengarkan ungkapan-ungkapan demikian? Atau malah kita pernah mengucapkannya karena kita melihat fakta yang terjadi saat ini? Ya, itulah fakta yang sedang terjadi saat ini, saudara-saudara. Untuk mencari orang jujur itu sangat susah sekali. Karena banyak orang menjadi kompromi karena kejujurannya tidak dihargai. Kita memang harus prihatin. Di tengah kehidupan saat ini, kejujuran sangat mahal harganya. Sering kita dapati mereka yang memilih berlaku jujur justru tertindas dan ditindas. Mereka dinilai tidak wajar. Di zaman sekarang ini, terkadang kejujuran itu sudah mulai dipandang merugikan. Beberapa orang memilih untuk tidak jujur demi mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Jabatan seringkali secara terselubung diperjualbelikan. Orang-orang jujur pada akhirnya tersingkirkan karena yang masuk menduduki jabatan adalah orang yang hebat dalam negosiasi, hebat dalam melakukan kecurangan demi kecurangan sehingga dia terangkat. Sedangkan orang yang jujur lurus saja itu bisa-bisa tersingkirkan. Mereka tidak mampu bertahan ketika harus bersanding dengan permainan trik dan intrik untuk hal-hal yang memanipulasi. Akhirnya godaan mengikuti arus begitu kuat terjadi di saat-saat sekarang ini. Mulai terjadi negosiasi demi sebuah kepentingan dan kebutuhan, dan kejujuran pun dikorbankan. Mungkinkah masih mampu bersikap jujur di tengah persaingan ketat kehidupan saat ini? Dalam pekerjaan kita mungkin, dalam jabatan yang kita duduki mungkin. Apakah masih mampu kita bersikap jujur dan lurus dengan sebuah fakta keadaan yang sedang terjadi saat ini? Pilihan ada pada kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, mengapa pemazmur masih setia untuk setuju bahwa kejujuran dan kebenaran tetap selayaknya membawa seseorang pada kebahagiaan? Jawabannya, karena pemazmur mendasarkan kebenaran dan kejujuran pada karya Tuhan.
Setelah pemazmur menyatakan betapa bahagianya seseorang yang diampuni pelanggarannya, pemazmur menghubungkannya dengan pengenalan hidup akan Tuhan. Tuhan tidak mungkin bisa dibohongi. Kalau pimpinan kita atau bos kita di kantor kita bisa bohongi, ataupun atasan-atasan kita masih bisa dibohongi, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Kecurangan yang dilakukan itu Tuhan lihat, saudaraku. Ia tahu kesalahan terkecil sekalipun pada setiap orang. Maka pemazmur mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap berlaku jujur. Sekalipun ada atau tidak adanya bos atau pimpinan dalam pekerjaan kita, kita harus melakukannya dengan jujur. Ada atau tidak ada orang yang melihat kita, kita harus tetap berlaku jujur. Karena yang melihat kita bukan hanya manusia, tetapi ada Tuhan yang bisa melihat setiap tindakan kita. Sandarkan kebenaran hidup bukan pada kebenaran diri, melainkan pada kebenaran Tuhan. Seseorang yang memahami bahwa Tuhan tidak bisa dibohongi dan tahu segala-galanya, maka tidak masalah jika harus sendirian ketika bersikap benar dan jujur. Ada Tuhan yang mengetahui segalanya, maka tidak memerlukan pembelaan yang lain. Dan ketika yakin bahwa Tuhan bisa diandalkan, maka di sanalah titik kebahagiaan kita. Memang ada harga yang harus dibayar, saudara-saudara, saat kita memilih kebenaran dan kejujuran. Meskipun demikian, tidak pada tempatnya kejujuran dan kebenaran dibuang ke tong sampah kehidupan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya dan mempelajari tentang firman Tuhan yang mengingatkan terus kita untuk hidup jujur, maka kita dimanapun berada, bagaimanapun lingkungan yang terjadi, di mana-mana kita melihat kecurangan, di mana-mana kita melihat kebohongan, dan mereka sepertinya jabatannya semakin naik, mereka dipuja-puji oleh bos karena mereka berbuat kecurangan, karena mereka berbuat kebohongan dan tidak jujur. Janganlah kita iri hati kepada mereka, tetapi tetaplah berlaku jujur, karena ada Tuhan yang akan menghargai kejujuran kita. Tuhan akan memberikan lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan, yang pernah kita doakan. Kalau manusia sering sekali tidak bisa menghargai kejujuran kita, ingat, Tuhanlah yang akan melihat dan Ia pasti menghargai kejujuran kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Tetaplah menjadi orang jujur, tetaplah menjadi orang benar, dan berbahagialah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang sering sekali menggoda kami untuk tidak jujur, supaya kami menikmati kenikmatan duniawi. Kami sering melihat di sekitar kami kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan yang terjadi, dan itu seakan-akan membawa mereka melambung tinggi, naik jabatan, mendapat penghargaan. Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti ini, berikanlah kami kekuatan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Berikan kami kemampuan untuk tetap hidup dalam kejujuran. Mungkin kami tidak akan dihargai oleh manusia, mungkin kami akan dikucilkan, mungkin kami akan disingkirkan. Tapi kami tahu, jika kami hidup dalam kejujuran, ada Tuhan yang mampu memberikan kami hal yang jauh lebih baik. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya kami semua hidup dalam kejujuran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.